Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan selanjutnya, di kesalahan ke-6, seorang bisnis properti yang sering terjadi adalah tidak memahami masalah keuangan, terutama tentang cash flow. Jadi nanti teman-teman akan belajar bagaimana memanage cash flow-an di pelipuran properti maupun di developeran ke depannya. Jadi teman-teman dalam dunia cash flow itu atau mengatur keuangan di project itu kompleks banget ya. Nah, sehingga teman-teman harus memahami mana nih parameter-parameter keuangan yang bakal menjadi revenue stream atau keuangan masuk untuk kita gitu. Dan kita juga harus paham juga parameter yang namanya cost structure atau biaya-biaya yang bakal keluar dari kita. Nah, selain itu teman-teman juga harus memanage yang namanya cash in dan cash out ini dalam berupa cash flow keuangan. Karena memang nanti terutama kalau teman-teman bergerak, nanti kita di video-video selanjutnya membahas tentang keuangan adalah bagaimana mengatur keuangan, apalagi kalau basisnya pelipuran syariah yang tentunya kita harus memahami tentang pelaporan keuangan ya. Jadi dalam khasnya terutama di pelipuran syariah atau developeran syariah atau di properti syariah, jadi manajemen cash flow ini menjadi sebuah faktor kunci kembali. Jadi kita harus tahu tuh yang namanya rencana pengeluaran, rencana pemasukan, parameter-parameter keuangan, membangun cash flow, tata kelola keuangan, terutama adalah kuota project, misal target penjualan untuk target tertentu, terusnya cash in yang bakal masuk per bulannya, cash out yang bakal masuk per bulannya, ini harus bisa disesuaikan. Salah satunya adalah cash flow gitu ya, pengelolaan keuangan ya, pengelolaan nanti laporan keuangan juga. Jadi kesalahan yang sering muncul di seorang pelipuran properti yang keenam biasanya tidak memahami lebih dalam tentang cash flow. Jadi nanti ketika teman-teman memang menjadi seorang pelipuran, seorang developeran, minimal teman-teman tahu cara ngaturnya lah, paham membaca laporannya, paham memahami kita bisa menentukan harga pokok produksi dalam satu unit produksi kita atau satu project kita, atau kita minimal paham parameter keuangan yang wajar dalam project kita gitu ya. Walaupun nanti teman-teman akan punya staf keuangan, tim keuangan sendiri, minimal di awal teman-teman harus paham basic dasar tentang keuangannya, biar teman-teman tidak jadi masalah atau tidak dikelabui oleh orang lain gitu. Jadi banyak banget orang bermasalah, proyeknya banyak, pemasarannya bagus, produksinya bagus, tapi pengaturan keuangannya bermasalah. Nah, ini biasanya akan jadi masalah juga dan berembet kemana-mana. Atau kita tidak bisa menentukan harga price list gitu ya, itu pun menjadi masalah. Karena nanti kalau prestisnya kemurahan tentunya kita akan rugi. Kalau prestisnya kemahalan memang untung, tapi penjualan akan melambat. Nah gitu. Atau kita tidak tahu parameter-parameter yang bakal muncul, misalnya penanganan dalam hal teknis dan lain-lain yang menimbulkan pembengkakan biaya, tapi kita tidak pertimbangkan. Wah, ini menjadi bumerang buat kita. Jadi kesalahan yang keenam yang sering terjadi di bidang properti adalah kesalahan tentang keuangan, terutama tentang cash flow. Tolong hindari, kita pelajari lebih lanjut karena ini akan menjadi satu materi yang sangat panjang juga, bagaimana memahami secara sederhana maupun nanti perbandingan yang kompleks tentang keuangan di bisnis properti syariah, terutama di pelipuran syariah. Jadi kesalahan keenam yang sangat dihindari, yang tolong diperhatikan teman-teman belajar lebih lanjut di video-video selanjutnya adalah memahami tentang manajemen keuangan, tata kelola keuangan, dan manajemen cash flow. Kesalahan ketujuh yang sering terjadi di bisnis properti, terutama properti syariah, baik itu pelipuran maupun developeran, adalah tidak paham tentang tata kelola perusahaan atau manajemen tim. Ya, mungkin bisa jadi sekarang teman-teman silahkan memulai dari perorangan terlebih dahulu, dari sendiri disubkonkan ke banyak orang. Tapi ketika teman-teman ingin tumbuh, ketika teman-teman ingin berkembang, ingin maju, ingin lebih besar omset maupun profitnya, asetnya, dan perkembangan, tentunya ini membutuhkan tim. Ya, membangun tata kelola tim itu juga sangat kompleks. Dan nanti di video-video selanjutnya kita akan memahami tentang bagaimana membangun tim gitu. Nah, tapi kesalahan ini juga sering orang, kita punya perusahaan, kita sudah punya banyak proyek, tapi kita tidak bisa ngatur perusahaan kita. Kita tidak bisa ngekelola tim kita, sehingga produktivitasnya lemah, aturannya tidak jelas. Bahkan itu bisa jadi bukan karena penjualan yang kurang, bukan jadi proyeknya yang kurang, tapi tata kelolanya yang bermasalah. Jadi bisa jadi
kesalahan ini juga muncul ke kita. Kita harus akui, perusahaan kita udah punya project dan lain-lain. Mungkin di sini yang menonton video ini bukan hanya pemula, mungkin ya, ada yang sudah berjalan lebih lanjut. Jadi ini memang video untuk siapa saja, boleh pemula maupun advance yang sudah lanjut. Tentunya kesalahan yang sering terjadi di tim kan, merasa kok ini timnya nggak loyal, kok timnya nggak maju-maju, kok tata aturannya nggak jelas, indikator-indikator peningkatannya nggak ada. Ingat ya, sesuatu yang tidak bisa kita ukur itu akan sulit kita atur. Jadi semuanya harus ada tata akuran. Salah satunya teman-teman harus bisa membangun yang namanya tim, ya, membangun tim penjualan, membangun tim produksi, membangun tim manajemen, itu harus dibangun. Yang kedua, teman-teman juga harus bangun yang namanya standar operasional prosedur, standar-standarnya, minimal-minimalnya, tata caranya menjalankan prosedural di bisnis teman-teman. Terusnya ada indikator-indikator, ada tolak-tolak ukur KPI yang teman-teman bisa pertanggungjawabkan ketika memang ini kenapa nih tim ini kok nggak jalan-jalan, ada nilai ukurannya. Terusnya kalau bisa, kalau perusahaannya pengen maju, membuat yang namanya corporate culture atau budaya kerja dalam perusahaan. Perusahaan yang punya budaya kerja yang bagus biasanya itu lebih unggul, lebih maju, lebih berkarakter, biasanya lebih bertahan lama. Harus disiapkan yang namanya corporate culture atau membangun budaya kerja. Bahkan teman-teman juga harus siapkan bisnis model dalam prosesnya, ya. Jadi kesalahan yang sering terjadi selanjutnya ketika memang sudah mulai penjualannya lengkap, produksinya udah lengkap, sudah punya tim, biasanya tata kelola manajemen perusahaan atau manajemen tim, ya. Jadi tolong hindari hal tersebut. Teman-teman sudah paham, walaupun ini masih mula melihat video ini, ternyata nanti ketika saya sudah punya tim, saya harus bisa kelola. Ketika saya sudah punya perusahaan, saya harus bisa perusahaan ini dengan baik. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam bagaimana tata kelolanya perusahaannya di ekos-ekos selanjutnya, yang teman-teman akan lebih tahu. Seperti ini ya, Fatih Group atau Tasnim Group atau Plipro mengatur perusahaannya agar bisa scale up dengan cepat, maju, dan punya karakter gitu. Ya, jadi tolong hindari kesalahan yang ketujuh adalah tolong hindari yang namanya kesalahan membangun tata kelola perusahaan atau tata kelola tim, sehingga teman-teman bisa maju dan bisa sukses. Jadi nanti di bisnis peliperannya bukan hanya setahun punya satu project, tapi satu tahun bisa aja 12 project, puluhan project, belasan project. Karena bukan lagi yang kerja sendirian, tapi teman-teman sudah melibatkan banyak orang, bisa mengkontribusi untuk banyak orang. Jadi, tapi sekali lagi, sebelum itu terjadi, tolong hindari. Teman-teman harus paham, belajar lebih dalam ilmunya tentang tata kelola tata kelola perusahaan dan tata kelola tim, sehingga terhindar dari permasalahan yang ketujuh, salah memahami tata kelola tim atau tata kelola perusahaan. Kesalahan selanjutnya yang ke-8, biasanya teman-teman di bidang properti atau peliperan maupun developeran yang munculnya banyak adalah gagal produksi. Kenapa kok bisa gagal produksi? Bisa terjadi proyeknya mangkrak, proyeknya tidak berjalan bagus karena tidak tahu alur yang namanya manajemen produksi. Nah, ini kita akan bahas di video-video selanjutnya, alur sistem manajemen produksi, bagaimana kita bisa berproduksi dengan efektif, efisien, dan tepat guna gitu ya. Jadi kesalahan yang sering terjadi, proyeknya mangkrak karena tidak paham yang namanya pengelolaan proyek, tidak paham yang namanya manajemen proyek, tidak paham parameter-parameter, misal contohnya di keuangan yang menjadi proyek, atau cara kerjanya, atau mengatur SDM-nya, atau mengatur alur sistem produksi. Kadang-kadang kok bingungan, kan saya nggak mau buat rumah, gimana ya caranya? Ya, kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana membangun rumah, baik itu secara swadaya atau membangun SPK terhadap kontraktor, misalnya menurunkan SPK-nya, manajemen bisnis proses produksi kalau teman-teman misal skalanya besar gitu. Jadi kesalahan yang sering terjadi muncul, sekali lagi, yang tolong hindari adalah gagal produksi. Jangan sampai teman-teman gagal produksi, buru-buru produksi tapi keuangannya belum siap, banyak produksi tapi nggak efisien, yang menyebabkan tentunya pemborosan-pemborosan yang mahal. Jadi di properti itu banyak muncul terjadi, apalagi kalau misalnya proyeknya cukup banyak, bisa jadi ini bisa jadi masalah buat kita semua. Tolong hindari yang namanya proyek mangkrak atau gagal produksi.
Kesalahan selanjutnya yang ke-9 biasanya tentang manajemen. Ini mau nggak mau kalau perusahaannya sudah makin membesar, timnya sudah makin membanyak, orang yang proyeknya sudah semakin kompleks, jenisnya semakin banyak, tentunya teman-teman perlu yang namanya manajemen ya, baik itu manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan. Jadi bisnis prosesnya cukup panjang. Ya, sedikit-sedikit teman-teman memahami, oh pemasaran yang efektif harusnya seperti ini. Oh, manajemen produksi yang tepat harusnya seperti ini. Oh, manajemen kelola itu harus seperti ini. Nah, udah tepat teman-teman mendapatkan video ini, karena nanti kita akan bahas juga tentang bagaimana tata kelola perusahaan step by step dari setiap manajemennya supaya teman-teman bisa lebih bagus. Dan kesalahan 10 atau yang terakhir yang sering terjadi dan paling banyak muncul adalah ya biasa, kita asal punya proyek, asal dapat proyek, asal punya tanah tanpa melakukan possibility study, tanpa melakukan faktor risiko, tidak melakukan mitigasi risiko. Ya, yang akibatnya apa? Fatal, proyeknya bermasalah. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam tentang possibility study, ya, studi kelayakan. Ya, namanya proyek itu harus ada kelayakannya, tidak asal-asalan buka proyek, asal-asalan membebaskan tanah. Ya, bisa jadi itu bisa jadi masalah, bisa jadi nanti penjualannya lama, bisa jadi proses produksi cost-nya, biayanya besar, atau kesalahan-kesalahan lain. Jadi saya ingatkan, jangan asal teman-teman punya dapat proyek yang menyebabkan teman-teman jadi pusing sendiri. Jadi nanti kita akan lebih dalami tentang bagaimana possibility study-nya agar proyek ini punya studi kelayakan yang tepat. Ya, jadi kesalahan yang terakhir adalah yang sering muncul, jangan asal-asalan punya project. Jadi teman-teman harus punya faktor-faktor kunciannya. Nanti kita akan bahas faktor kunciannya seperti apa di video-video selanjutnya. Jadi kesalahan yang terakhir yang sering muncul di bidang properti adalah kesalahan faktor tidak memahami resiko-resiko dalam project, terutama asal punya project. Ya, setelah kita tadi memahami permasalahan atau resiko-resiko yang muncul di bisnis properti, tentu ada beberapa kendala ya yang teman-teman mungkin rasakan. Kenapa teman-teman menonton video ini, itu yang teman-teman rasakan kendala. Ini kendala ini juga yang pernah saya rasakan teman-teman, yang pernah saya dalami, yang pernah saya temukan gitu. Nah, mudah-mudahan kendala ini kita satu-satu kita uraikan, satu-satu kita perbaiki, satu-satu kita berikan solusinya. Ini beberapa kesalahan, emang nggak teman-teman merasakan nggak ya? Ini yang biasanya saya rasakan. Pertama, ngerasa bahwa di properti itu, terutama di bisnis properti, modalnya itu besar, Kang. Nah, modal bisnis properti itu harus gede, Kang, harus mungkin puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Ini kan bisnisnya kompleks, banyak melibatkan banyak orang. Masa sih nggak ada modalnya atau modalnya minim? Nah, itu yang akan kita buat kunciannya di situ. Ya, nggak gitu juga sebenarnya. Mindset itu teman-teman, modal itu kan bukan berupa dari kita aja gitu, dari kita pribadi. Modal itu banyak faktor yang bisa kita kelola gitu. Jadi bukan karena kendala keuangan yang bisa menghambat teman-teman untuk bisnis properti. Jadi dengan menonton video ini adalah teman-teman mengetahui solusinya. Oh, ternyata bisnis properti modalnya nggak terlalu besar. Ada modal yang di jalan, bukan saya mengajarkan tanpa modal ya, tapi ada. Cuman bagaimana tata kelola permodalannya. Nah, ini di baik secara syariah maupun hukum positif kan banyak yang bisa kita gunakan. Jadi jangan jadikan hambatan teman-teman tidak maju di bisnis properti gara-gara tidak adanya modal di bidang properti. Yang kedua, yang biasanya menjadi penghambat orang-orang gak mau masuk ke bisnis properti, terutama di pelipuraan properti. Aduh, Kang, saya tuh udah bisnis developeran udah sekian lama gitu ya, sudah sekian panjang, atau saya seorang agent, atau saya seorang PNS, wira swasta dan lain-lain. Saya nggak ngerti proses masarin bidang properti. Serasanya kayaknya properti itu susah masarinnya, lama banget, sulit banget. Nah, ini yang kita akan bongkar, bahwa pemasaran dengan cara pelipuran itu sangat-sangat modal. Karena ini kita akan bahas kompleks bagaimana cara memasarkan properti. Teman-teman memahami lebih dalam, membangun produk winning tentunya, membangun market yang fit tentunya, menentukan strategi-strategi pemasaran yang tepat, menggunakan jalur komunikasi atau konten yang tepat, dan menjalankan channel-channel yang tepat atau channel distribusinya gitu. Jadi insya Allah pemasarannya kita mendapatkan pemasaran yang efektif, yang tepat, dan tentunya efisien. Kendala ketiga orang males masuk ke bisnis properti adalah biasanya izin dan legalnya itu rumit banget, Kang, panjang, nggak simple gitu ya.
rumit banget. Nah ini yang biasanya jadi masalah. Jadi tolong banget teman-teman di bisnis properti ini nggak gitu juga, terutama kalau teman-teman lebih paham nanti di bisnis properti peliperan properti. Oh simple juga ya ternyata, cukup ngurus izinnya dan legalitasnya. Tentunya kita tidak melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintahan. Jadi jangan jadikan kendala mengurus izin dan legal yang panjang ini sebagai kendala utamanya ya. Jadi teman-teman sudah tepat menonton video ini, nanti kita akan belajar lebih dalam tentang perizinan dan legalnya. Dan yang terakhir yang biasanya menjadi kendala atau penghambat di bisnis properti selanjutnya adalah produksinya, Kang. Produksinya kompleks, produksinya lama, banyak banget itemnya. Nah nanti dengan bisnisnya peliperan ini tepat, karena peliperan khasnya adalah tidak banyak produksi yang digunakan, apalagi cuma teman-teman peliperan rumah, peliperan kapling, hilang tuh yang namanya infrastruktur, pasos, pasum dan hal-hal yang lain gitu ya, yang selama ini membuat teman-teman ribet itu hilang. Nah ini khasnya teman-teman bisnis peliperan properti. Jadi kendala-kendala ini tolong yang selama ini ngerasa banget, aduh modalnya gede, masarinnya susah, izin dan legalnya rumit, panjang, produksinya ribet dan lama gitu. Dengan teman-teman menemukan video ini, belajar di video ini, semuanya akan kita hindari dan teman-teman akan memahami lebih jauh. Ternyata oh bisnis peliperan itu simpel ya, semua kendala ini tidak terjadi oleh kita. Jadi tetap tonton video-video selanjutnya, jadi supaya teman-teman tahu cara-caranya. Oke, jangan lupa tonton next video untuk teman-teman lebih memahami lagi kendala-kendala yang selama ini terjadi supaya lebih mudah. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya.